pimpinan KPK baru, ini yang milihin Jokowi loh. Ya. Makanya salah satu yang harus dilakukan. Iya kan? Panselnya kan panselnya Pak Jokowi. Terus 10 nama dikirim ke DPR. Pas Prabowo belum dilantik. Jadi di ujungnya Jokowi banget. Jadi ini orangnya Jokowi nih. Jadi salah satu cara menurut saya kalau misalnya Prabowo ingin membuktikan saya punya bayangan nih gimana ke depannya pemberantasan korupsi, harusnya tuh partainya di DPR tolak semuanya. 10 calon itu yang udah dipilihkan oleh Jokowi. Tapi Pak Jokowi intensinya memang mau merusak KPK. Saya yang mencoba mau dijadikan alat kekuasaan, tapi karena waktu itu masih independen, masih tidak di bawah presiden, kita masih bisa menyangkal atau bisa tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh presiden. Oh, jadi waktu itu Pak Agus sendiri bisa merasakan KPK itu mau dijadikan sebagai alat kekuasaan? Mohon maaf, ini perlu saya ungkapkan karena semuanya harus jelas, dan saya pikir baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak. Bicara pada beberapa teman sudah, tapi kepada media seperti ini belum. Mohon maaf, kenapa saya kemudian tadi di depan juga menyoroti tone of the top, keinginan Pak Jokowi itu kemudian perlu juga menjadi perhatian kita. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana begitu saya masuk, presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan karena baru bisa masuk itu beliau sudah teriak hentikan, kan saya heran dihentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu. Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu dari presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya, kemudian karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus, Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah presiden, karena apa pada waktu itu mungkin presiden merasa bahwa ini ketua KPK diperintah presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu kemudian itu gelagat awalnya ya? Ya, nah, jadi jadinya kan revisi undang-undang KPK itu, dan sebelum revisi undang-undang KPK itu Anda kemudian juga perlu pahami buzzer itu kemudian kan bukan main kan. KPK sarang Taliban, KPK. Jadi sehingga civil society pada waktu itu yang membela revisi undang-undang KPK itu sangat-sangat sedikit. Teman-teman saya seperti Pak Imam Prasojo itu nggak datang tuh kalau waktu itu, karena tidak sebanyak waktu membela cicak buaya. Pada waktu cicak buaya, karena merasa ini KPK sudah seperti Taliban, seolah-olah omongannya buzzer itu betul gitu. Jadi revisi undang-undang KPK kemudian terjadi. Anda kemudian melihat di periode kedua ini kan yang namanya corruption perception index itu kan turun terus-menerus. Itu menjadi gambaran kita, karena itu yang menilai adalah 9 lembaga internasional. Pak Agus, kalau saya ingin kembali, jadi ini sebuah kesaksian ya, dan fakta yang Pak Agus alami bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTP yang mentersangkakan Setia Novanto waktu itu menjadi Ketua DPR. Bapak bersaksi itu ya? Saya bersaksi. Saya bersaksi, dan itu memang terjadi yang sesungguhnya saya alami sendiri. Saya awalnya tidak cerita kepada komisioner yang lain, tapi setelah beberapa lama itu kemudian saya cerita. Apa yang Bapak jawab ke Pak Presiden ketika Bapak Presiden mengatakan hentikan soal IKTP ini? Saya bicara apa adanya aja, bahwa sprindik sudah saya keluarkan 3 minggu yang lalu, di KPK itu nggak ada SP3. Nggak mungkin saya memberhentikan itu. Yang Anda tangkap Pak Agus,
yang ingin dihentikan Presiden itu adalah jangan sampai mentersangkakan Setia Novanto yang waktu itu menjadi Ketua DPR. Karena Presiden waktu itu juga nanya kepada Pak Mensek nih, Pak Salasek, sprindik itu apa toh gitu. jadi itu kejadiannya pada waktu itu. Dan akhir dari pertemuan itu apa, Pak? Yang nggak ada apa-apa. Saya diperintahkan nggak mau ya sudah saya pulang. Oke, selamat datang di channel ini teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel Aranet TV. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik tentang si Joko Widodo. Nah, kita teruskan di sini teman-teman. Kita lanjutkan di sini. Namun sebelum kita lanjut, di sini kita lihat bagaimana dan apa saja yang menjadi komentar-komentar dan tanggapan-tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut ataupun cuplikan video yang tadi. Teman-teman, di sini disampaikan, mantap. Jokowi dan ternak-ternaknya siap-siap. Kalian jeruji besi seumur hidup menanti kalian. Nah, kemudian di sini teman-teman, bagi rakyat semakin hari semakin jelas bahwa tidak adanya ijazah asli Mulyono. Semakin banyak yang menyuarakan kebenaran demi masa depan negeri tercinta ini. Dikatakan dipermalukan, kalau dia ada malulah dia nggak punya. Nah, kemudian teman-teman di sini diteruskan, sangat-sangat memalukan. Tentunya polisi malu oleh Jokowi, minta pertolongan sama polisi, tetapi Jokowi juga yang menelanjangi polisi. Nah, inilah kebodohan sebagian bangsa Indonesia, tidak berani dan takut berkata jujur demi uang tipu-tipu. Uang bisa mengendalikan orang yang dangkal otaknya. Jadi selembar kertas terkutuk yang membuat gaduh se-Indonesia Raya. Tapi Rektor UGM Ova Emilia kenal dekat sama Joko Widodo. Orang yang tidak punya malu ternyata dipermalukan juga, sangat kasihan. Kemudian teman-teman di sini teruskan, makanya rakyat nanti di 2029 jangan pilih yang palsu, nyusahin, hancur negara dibuatnya. Kalau memang itu ijazahnya bodong, pemerintah jangan tinggal diam. Nah, diteruskan di sini teman-teman, kasihan para relawan masih aja percaya Partai Coklat kalau mau mengeluarkan statement harus disinkronkan dulu sama yang dibela. Kemudian sebenarnya harus begini, reuni sangat penting. Kalau memang benar alumni UGM pasti akan datang. Nah, katanya alumni UGM kok ndak kelihatan batang hidung Jack di alumni ini ya. Nah, lo kamu ketahuan, udah jangan bikin alasan lagi, rakyat sudah tidak percaya sama termul-termul. Nah, diteruskan di sini teman-teman disampaikan, nyatanya sampai sekarang Jokowi CS mampu memperbodohi orang pintar dan membuat Indonesia gaduh. Begitu hebatnya dia sekarang meskipun banyak yang aneh darinya. Kemudian teman-teman di sini disampaikan, bumi pasti berputar, kebohongan pasti akan terbongkar. Selanjutnya di sini, kalau sudah bohong akan terus berbohong untuk mempertahankan kebohongannya itu. Jadi urat malu si Judge udah nempel di jidat juga gak malu. Nah, kemudian teman-teman di sini sebagai lansia yang hidup dari era Soekarno sampai Prabowo mengingatkan pada anak cucu bahwa kebohongan dan kebenaran itu pasti terlihat dan terdengar pada waktunya, renungkan saja. Kemudian di sini teman-teman, siapa yang bisa bongkar kebohongan si Judge akan menjadi capres 2029 terkuak. Rakyat menunggu orang yang berani membongkar sampai tuntas. Nah, dilanjutkan di sini teman-teman, disampaikan makhluk gaib, mungkin dia Negroni Karowong sing dira jelas. Nah, seterusnya di sini teman-teman disampaikan, ya jelas gak kenal lah Jokowi, ngedebrus, gak lulus di UGM kok blog sama tuh. Jadi kalau asli bukan karena kekuasaan duit, orang yang jawabnya beda, saksi pun ditanya jawabnya beda. Pasti dah nyeplung, udah jelas palsu, anak kecil pun tahu, masa orang dewasa kagak tahu duitnya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, klasifikasi pun harus punya data otentik yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekedar klarifikasi bicara depan wartawan. Kalau data dan ucapannya tidak masuk logika,
maka tak ada nilainya klasifikasi itu. Nah, seterusnya yang benar-benar alumni pasti bercengkerama, bercerita tanpa merekayasa. Seharusnya yang kemarin reuni bawa prona ataupun minibus bisa kompak datang satu mobil, datang dong meski hanya seekor. Kok juga nggak ada yang hadir, apa sama-sama UGM tuh Universitas Goi Mulyono. Nah, dilanjutkan di sini teman-teman, disampaikan kalau dari awal sudah dimulai dengan kejelekan, pasti tujuan dan langkah-langkah kejahatan. Indonesia banyak orang pintar, teori, metodologi banyak orang pintar, ilmiah pasti sangat dipahami. Kalau tidak bisa dilacak dari pangkal, maka bisa dilacak dari ujung. Kalau tidak bisa dilacak dari kejahatan awal, kan bisa dilacak dari hasil akhir kejahatannya. Tapi siapa berani? Inilah zaman di mana idealisme untuk negara sudah hancur. Nah, pembohong besar negara seperti mau dicarut-marut Mulyono hanya ambisi untuk menguasai kekuasaan. Mana nyampe NKRI harga mati, siapapun yang berambisi hanya untuk kepentingan pribadi, kekuasaan akan hancur dengan sendirinya. Kemudian di sini teman-teman, tidak datang takut malu ketahuan, bukan alumni aslinya, tidak ada dalam album asli punya Anies dan Pak Ganjar, yang ada hanya album terbaru. Nah, kalau ternyata benar ijazah palsu, cabut semua fasilitas negara sebagai mantan presiden, sita semua kekayaan, ya, bayar utang negara, biar rakyat Indonesia tidak menanggung utang ke IMF, lebih baiknya bagikan seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena di pemerintahan Prabowo gak mungkin bisa mengadili karena gak ada hakim yang berani, pasti dibungkam dengan teror, mungkin keluarganya hakim. Nah, semenjak jelas bukti-buktinya semakin pandai berkelit dan berbohong, malah seolah-olah korban di mana nurani di kejujurannya. Diteruskan di sini teman-teman, di sini udahlah Jack, ngaku aja udah banyak buktinya, memalukan dengan bayar pengacara, masalah ijazah situ aja udah kita kan palsu. Jadi wahai para pemimpin, bertobatlah sebelum Allah murka. Nah, kalau benar ijazahnya asli, Pak Jokowi harus datang ke pengadilan. Jika tidak berarti ijazahnya palsu, tidak bisa dibantahkan lagi. Adili Jokomul, pembohong, pengkhianat rakyat, dihukum mati aja. Para keluarganya dan asetnya disita, dan menteri titipan dicopot semua Pak Prabowo. Nggak usah jauh-jauh meneliti detailnya ijazah itu yang bisa dilihat secara kasat mata saja, bisa dilihat dari fotonya itu jelas. Tidak mirip Pak Jokowi, fokus saja kulik di bagian itu. Nah, setiap hari tambah get-get lihat mukanya, ya. Karena kebohongannya dengan dibalut kepura-puraan seolah-olah orang lugu dan jujur. Nah, seterusnya di sini teman-teman, kenapa Jokowi nggak hadir di reunian angkatan 80, apa nggak diundang, ya? Nah, oke teman-teman, demikian saja dulu cuplikan video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa kasih tanggapan di kolom komentar supaya kita bisa saling bertukar pikiran NKRI harga mati.